Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita mulai kembali tadabbur Al-Quran, yaitu surah Hud, surat ke-11, insyaallah ayat 20 sampai 28. Sebagaimana hak Al-Quran ya, hak Al-Quran supaya kita kelak insyaallah mendapatkan syafaat ya. Syafaat itu penolong mulai dari kita sakaratul maut ya hingga nanti ke surga. Maka Al-Quran ini akan membersamai ya ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahli Quran. Nah, ahlul Quran ini adalah orang-orang yang menunaikan hak ya terhadap Al-Quran. Di antaranya tentunya yang pertama tilawah ya, membaca, kemudian mentadaburi ya, memahami Al-Quran. Kemudian setelah kita paham, membaca, menghafal juga itu lebih bagus ya. Setelah kita baca, dihafal, dipahami, yaitu tadabbur ini, maka selanjutnya hak Al-Quran adalah diamalkan ya. Nah, mengamalkan yang kita pahami tadi apa ya, di situ perintah, larangan ya yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita mengamalkan ya secara sempurna hak Al-Quran telah kita tunaikan. Maka itulah orang-orang yang merupakan ahlul Quran, yang kata Allah ya merupakan keluarga Allah yang ada di bumi. Jadi sangat tinggi sekali ya, sebaik-baik manusia ya di muka bumi adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran ataupun yang mengajarkannya ya. Jadi luar biasa Al-Quran inilah yang bahkan dijamin Allah ya ketika manusia itu berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman yang luar biasa ya. Dunia ini carut marut ya, kemudian perubahan ya, tantangan, termasuk godaan ya yang berbagai macam dengan zaman yang terus berubah. Maka yang selamat itu adalah orang-orang yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jangan pernah ya kita tinggalkan Al-Quran dalam sehari-hari kita, karena Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan ya, dan juga dia mendatangkan rahmat ya, dimana tidak ada bacaan yang melebihi ya keutamaan Al-Quran. Karena ketika kita membaca saja ya satu huruf itu adalah 10 kebajikan. Maka satu huruf itu alif lam mim. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca itu sudah melakukan 30 kebajikan. Masya Allah ibu-ibu ya, dalam hitungan detik ya kita sudah bisa sekaligus melakukan 30 kebajikan. Nah, sementara ibadah yang lain tidak semudah itu ya untuk mendapatkan pahalanya. Karena itu berkah Al-Quran ini luar biasa. Dan semua yang disandingkan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini mulia karena Ramadan inilah turunnya Al-Quran ya. Yaitu dari Lauh Mahfuz ya ke langit dunia itu secara utuh turun di bulan Ramadan. Dan kemudian berangsur-angsur dari langit dunia kurang lebih 23 tahun ya Rasulullah menyampaikan ayat-ayat ya, surat-surat Al-Quran untuk menjadi pedoman umat Islam. Nah, kemudian malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril ya, karena malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran. Nah, jadi malaikat Jibril juga menjadi malaikat yang paling mulia kedudukannya karena menyampaikan wahyu berupa Al-Quran. Begitu juga Rasulullah ya, merupakan rasul yang paling tinggi ya derajatnya di sisi Allah karena mendapat wahyu berupa Al-Quran. Nah, karena itu kalau kita tahu ya keutamaan Al-Quran ini, maka kita jangan pernah tadi ya sehari pun tanpa bersama Al-Quran. Entah tilawah ya, kemudian membaca terjemah, itu bentuk cara kita untuk tadabbur ya, dan juga membaca tafsirnya. Dan kita juga senantiasa berpikir tentang ayat Al-Quran, maka itu termasuk berpikir yang menyamai bahkan ibadah 60-70 tahun. Berpikir sesaat tentang ayat Allah, itu kedudukannya sangat tinggi ya di sisi Allah. Nah, apalagi ini bulan Ramadan ya, mari kita tingkatkan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan Ramadan ini semua ya berlipat-lipat ya pahalanya. Nah, amalan yang sunnah itu bahkan menyamai amalan yang wajib dari segi pahala dan keutamaan. Sedangkan amalan yang wajib itu bahkan dilipatkan 70 kali lebih ya. Nah, jadi kalau kita punya kesempatan ya melipat gandakan amal ya, misalnya sholat usahakan berjamaah ya. Kalaupun di rumah ibu-ibu ajaklah anaknya. Nah, jadi kita juga tetap terhitung berjamaah ya. Walaupun anak kita SD kecil, yang penting dia mau ya samping kita. Entah dia nanti kabur enggak masalah, Bu. Niat kita udah berjamaah itu Masya Allah.
Udah 27 kali kita rugi ya Bu ya kalau kita memang capek sih Bu kadang. Aduh yang ngajarin anak wudu, mengkondisikan dia mau sholat itu memang ribet. Kalau kita mau cepat sholat sendiri enak gitu, nggak ribet, tapi pahalanya Bu 27 kali lagi bulan Ramadan. Maka dari itu di sini Ramadan itu karena kita tahu keutamaannya, setiap ada kesempatan kita lakukan amal-amal yang bisa kita lakukan, seperti sholat misalnya. Mengapa kita pilih sholat tasbih misalnya minimal 1 kali lah sebulan ini? Karena tasbih itu kan Bu ya capek Bu ya, setiap bagian itu yang berdiri 15 kali subhanallah walhamdulillah tapi nikmati Bu, jangan kita kepikiran mau buru-buru, nikmati. Makanya cari waktu yang longgar, misalnya pagi ini setelah sholat duha kan longgar tuh, nggak ada yang minta makan, tapi kecuali yang balita kondisikan makan dulu ya. Jadi insya Allah itu Bu, kita carilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini salah satunya ya, kembali kita tadabbur ini mengapa penting, karena Masya Allah ya, Allah janjikan nanti menjadi penolong kita ya. Karena Bu sakaratul maut itu luar biasa godaannya. Setan itu, iblis menyuruh pasukannya di sekeliling kita berusaha untuk menjauhkan kita dari keislaman, karena dia tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. Maka sampai sakaratul maut tuh terus digoda kita. Nah, bagaimana tidak mau dia beriman. Nah, tapi kalau ada Al-Quran Bu, dia akan terus menjaga kita, menempel di badan kita, dia tidak mau lepas. Maka tidak bisa iblis itu menggoda. Begitu juga malaikat nanti di dalam kubur ya, nah, itu tidak bisa mengazab, karena Al-Quran itu terus menjadi pelindung kita. Nah, terus menuntun kita sampai kita diantarkan ke surga. Masya Allah. Jadi cinta kita kepada Al-Quran itu luar biasa, harus kita tunjukkan dengan kita tidak mau lepas dari Al-Quran. Jadi walaupun yang haid sebenarnya masih bisa Bu dengerin murotal. Kalau ini dua pendapat sih Bu ya, saya tidak melarang, karena ada pendapat secara jumhur membaca Al-Quran itu tidak masalah, mau yang haid mau yang tidak membacanya. Yang berbeda pendapat itu antara memegang mushaf dengan tidak. Nah, yang dikategorikan mushaf oleh para ulama itu Al-Quran yang full, tidak ada artinya, tidak ada terjemahnya. Itu kalau ulama sepakat itu mushaf yang tidak boleh dipegang kalau orang yang tidak suci. Nah, tetapi ulama yang lain ada juga yang mengatakan mushaf itu yang di Lauh Mahfuz, walau alam ya. Jadi saya tidak akan berdebat masalah ini, silahkan saja ibu-ibu pakai yang mana, karena kalau membacanya sendiri sekarang ada HP Bu ya, HP ini tidak ada perdebatan Bu, dia bukan mushaf. Jadi kalau kita halangan baca di HP itu juga nggak masalah sebenarnya. Nah, termasuk ke masjid juga itu kan ada perbedaan pendapat. Zaman dahulu itu memang ya kita tidak mengenal seperti sekarang ya, pembalut gitu. Nah, kalau sekarang dijamin aman, tidak menetes, tidak mengotori, dalam rangka talabul ilmi, insya Allah nggak apa-apa juga ibu-ibu ya kalau misalnya. Tapi kalau pendapat yang tegas nggak mau juga tidak masalah. Jadi kita silahkan saja ambil yang mana. Yang jelas tadi, kalaupun haid kita masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau yang sama sekali tidak mau membaca, boleh membaca hafalan ya kan ya. Maka dari itu kita juga mengejar menghafal itu supaya kalau dimanapun kita lagi antri misalnya, kan tidak mungkin Bu ya sampai bawa ini misalnya. Atau bisa juga sih kalau sekarang pakai headset atau apa. Tapi dengan hafalan itu Masya Allah, walaupun mungkin mata kita sudah rabun, sudah tua gitu ya, kita masih bisa terus membaca Al-Quran. Kalau sambil mendengarkan? Ya, sambil mendengarkan juga itu sama pahalanya. Jadi yang mendengar itu sama pahalanya dengan yang membaca. Jadi Masya Allah Bu, tidak ada yang sia-sia. Nah, jadi iya, sambil ini kita pakai headset bisa, atau ya pakai muratal ya didengarin kalau di ini. YouTube itu kan. Iya. Iya, sambil masak misalnya kita juga bisa sambil nyimak kan Bu ya. Asal jangan sambil nyanyi kitanya. Jadi kita memang benar-benar mendengarkan gitu. Ya, seperti itu. Nah, baiklah, kita dalam rangka ini tadi ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya dalam petunjuk ya, taufik hidayahnya, maka kita senantiasa juga untuk bersama Al-Quran. Baiklah, kita mulai tadabbur surat Hud tadi ya. Ayat pertama saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Ulaika mereka itu, lam tidak, yakunu mereka mampu, mu'jizina orang-orang yang menghalangi, fi di ardi bumi, wama dan tidak, kana ada, lahum bagi mereka, min dari duni selain Allah, min dari aulia para penolong, yudha'afu dilipat gandakan, lahum bagi mereka, al-azab azab atau siksaan, ma tidak, kanu mereka adalah, yastati'un mereka sanggup, as-sam'a mendengar, wama dan tidak, kanu mereka adalah, yubsirun mereka melihat. Nah, secara keseluruhan artinya mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Nah, mereka di sini adalah orang-orang kafir ya, yang mendustakan Al-Qur'an ya, yang tidak mau berislam, tidak mau beriman. Maka Allah janjikan di sini siksaan ya, baik di bumi bahkan sampai azab di akhirat. Dan kata Allah, mereka tidak akan mampu menghalangi siksaan Allah. Nah, seperti kita lihat ya, bencana-bencana itu sebenarnya tidak hanya dari, karena kan kita sibuk ya, cuaca lah disalahkan, kadang tata ruang lah apa ya. Padahal di balik musibah itu bencana, kata Allah, tiada lain akibat dosa-dosa manusia sendiri. Nah, jadi harusnya kita sebagai umat Islam, yang pertama kita lakukan introspeksi diri masing-masing ya. Jadi bencana itu tidak akan salah. Ya biar misalnya satu kota kebakaran, tapi kalau Allah memang menakdirkan satu rumah, kan kita sering lihat Bu ya, pernah dulu bencana di Banjarnegara ya, longsor itu habis ya. Tapi ada satu rumah yang tetap utuh, rumah guru ngaji, di situ anak-anak sering mengaji, Masya Allah, Allah lindungi. Jadi benar ya bahwa tidak akan salah Allah menempatkan suatu bencana itu memang karena dosa-dosa, kata Allah di Al-Qur'an ya. Allah sudah sampaikan di Asy-Syura ayat 30 itu bahwa tidak ada musibah, bencana, penyakit apapun, kesusahan yang menimpa kamu kecuali karena dosa kamu sendiri. Nah, jadi kalaupun misalnya ada orang yang soleh kena di situ, itu juga tidak salah. Allah ingin mengujinya dan dia sabar, justru itu mengangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi kita tidak buru-buru menganggap negatif ya bencana itu. Kalau dia orang yang taat kena bencana, berarti Allah ingin mengangkat derajatnya di surga lebih tinggi lagi ketika dia ikhlas sabar. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang buruk. Nah, tergantung orang yang menyikapinya. Kalaupun dia sampai meninggal, misalnya kena timbun longsor misalnya, tapi dia dalam kondisi beriman, maka dia husnul khatimah, bahkan mati syahid. Nah, jadi kita jangan pernah memandang negatif ya, apapun itu pasti ada kebaikan. Nah, ada kebaikan. Kita melihat di situ siksaan tadi ya, itu bagi orang-orang yang tidak beriman ya, kemudian dia tidak kembali dengan teguran yang sangat keras, dia pun tidak juga kembali. Akibat apa di sini kata Allah? Tidak mendengar. Nah, jadi di sini luar biasa ya, dari panca indera yang khusus ya, memiliki prioritas fungsi yang diperhatikan oleh Allah ya, bahwa di sini pendengaran dan penglihatan. Ini panca indera yang luar biasa fungsinya, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat, mendengar kebaikan, harusnya itu bisa memberikan hidayah bagi dia untuk berislam tadi kalau dia orang kafir. Kalau orang Islam harusnya semakin beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah. Karena itu salah satu ciri-ciri ya iman itu, ketika mendengar ayat-ayat Allah kita bergetar hatinya, dalam artian kita connect, ini merasa kita nih yang diajak bicara sama Allah, kita nih yang sedang dituju Allah untuk menggunakan. Jadi ini kita tidak berpikir mereka, tapi sebenarnya kita ya, karena orang Islam pun artian kita gunakan panca indera, khususnya ini tadi pendengaran, penglihatan, apa yang kita dengar. Makanya kita suruh sering-sering ngaji itu supaya kita mendengar ayat-ayat Allah, kebaikan, sunnah-sunnah Rasul ya kan, supaya kita menjalani hidup itu lurus, tidak salah-salah, tidak belok-belok. Karena orang kafir itu maunya Islam itu
orang Islam tuh sesat kan, maunya tidak lurus, tersesat sehingga menjadi pengikut mereka. Itu tujuan mereka. Nah, maka di sini kita sungguh-sungguh ya, pendengaran ini luar biasa. Mendengar kebenaran ya, kemudian melihat. Nah, melihat ini ayat-ayat yang ada terbentang kauniyah ya, yang Allah ciptakan di alam, maupun yang kauliyah yang ada di Al-Qur'an, maupun tadi hadis-hadis ya. Jadi seperti kita melihat kemarin bencana ya. Nah, kita melihat apapun itu, orang misalnya kena ujian inilah, ujian itu, pada hakikatnya itu menjadi introspeksi kita. Nah, nggak usah kita sibuk mikirkan, kenapa ya dia dikasih begitu? Nggak ada urusannya. Yang penting itu ke kita harusnya. Begitu juga ketika ada tetangga kita, saudara kita, siapapun yang kita dengar misalnya meninggal. Nah, kita nggak usah sibuk, dia kenapa ya meninggalnya? Harusnya, nggak lama lagi nih, kita juga kapan ini? Apalagi kalau kita urut misalnya teman-teman kita, sudah banyak nih teman-teman kita nih. Nah, dipanggil satu-satu, nggak lama giliran kita. Jadi harusnya setiap apapun itu adalah cara Allah sebenarnya memberikan petunjuk ya, hanya kita mau membuka atau tidak. Jadi Allah selalu sebenarnya mengucurkan di alam ini ya, baik tadi kauniyah ya, ayat-ayat yang terbentang maupun kauliyah, selalu Allah tunjukkan ya, supaya manusia ini kembali sadar. Karena manusia ini pada dasarnya kan semuanya beriman asalnya ya Bu ya, ketika diciptakan itu sudah berjanji loh Bu, kita itu berikrar ya, di dalam rahim itu sudah berikrar kita. Semuanya, yang kafir pun sebenarnya hanya kata Allah nanti ketika dalam hadis ya, ketika dia keluar ya dari rahim, nah lingkungannya yang keluar pengaruh, apakah nanti menjadikan Yahudi, Nasrani atau Islam, itu kan orang tua maupun lingkungannya yang membesarkan dia. Nah, bersyukurlah kita kalau kita terlahir ya sudah kondisi Islam, maka ini yang anugerah yang paling besar ya dia di dunia ini, yang harus kita jaga, kita pupuk, kita suburkan, jangan sampai iman Islam kita ini sakit ya, mati lama-lama. Nah, itu orang yang sakit mati itu ya itu tadi, diajak ngaji nggak ada juga tergerak. Gak usah kita salahkan Bu, pasti banyak dosa-dosa dia yang sangat tebal sehingga tertutup tadi ya, telinganya itu kayak berapa tembok gitu. Nah, matanya juga nggak bisa terbuka. Udah di-share sampai ini kita capek dan gak usah menyerah Bu, kita terus saja. Entah mereka kapan dapat hidayahnya, itu kan urusan Allah. Nanti kita akan belajar di sini bagaimana rasul-rasul itu tidak pernah menyerah ya, walaupun bahkan mereka disiksa, bahkan mereka mau dibunuh segala macam, karena mereka hanya menyampaikan amanah dari Allah bahwa Islam itu memang harus disampaikan supaya manusia itu semuanya selamat. Itu kan kemauan Allah ya. Tapi kalau dia memang membuat tembok tadi matanya, telinganya, ya nggak bisa Bu. Ya samalah kita, Allah selalu tuang ya hidayah itu, tapi kita tutup gelasnya. Nah, nggak masuk tuh. Nah, kita juga nggak usah berpikir negatif ya, siapa tahu nanti ke depan dia muncul hidayah. Kita doakan saja. Jadi kita nggak usah langsung berpikir negatif. Misalnya nih tetangga kita udah kita share, udah kita ajak, nggak mau juga ngaji gitu. Ya berarti belum ya, kita doakan saja. Kita nggak tahu, kita pun yang sudah ngaji juga mudah-mudahan bisa istiqomah kan Bu ya. Karena kita juga nggak tahu godaan segala macam itu bisa saja akhirnya juga merusak ya keimanan kita, apalagi kalau sudah bermaksiat. Nah, ini yang hati-hati sekali. Maksiat kalau kita tolerir ya, walaupun kecil ya, kita anggap kecil, mulai kadang nonton-nonton gibah gitu ya Bu ya. Nah, lama-lama nanti gibah juga. Pertama nonton, nanti cerita lagi teman-teman, si artis itu ini ya, astagfirullah. Jadi sama tuh ya Bu ya. Nah, sudah ini menyebarkan lagi, padahal belum tentu ya yang di video sosmed itu kadang sekarang, nauzubillah ya. Jadi kalau kita itu anggap ringan ya, lama-lama itu juga menutupi hati kita, akhirnya malas. Kayaknya enakan di rumah baring-baring nonton TikTok gitu kan ya. Ngapain capek-capek ngaji, puasa, jalan-jalan panas. Padahal ya Allah ya, kalau kita tahu satu langkah kita ke majelis ilmu itu mengangkat derajat surga kita, nggak tahu derajatnya sangat tinggi. Dan menghapus dosa-dosa kita sebanyak-banyaknya itu. Jadi makanya nggak ada yang sia-sia Bu, lelah kita, capek kita. Mungkin sekarang yang lain enak-enak tidur, enak-enak baring gitu ya. Tapi Masya Allah ya, menuntut ilmu itu janji Allah akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Makanya kita nggak usah terpengaruh yang lain Bu. Mau orang malas mau apa, kita tetap, makanya mau sendiri pun kita tetap ngaji, mau berdua mau ini nggak apa-apa ya. Makanya saya juga selalu rekam, itu tujuan saya. Ya mudah-mudahan yang lain bisa
ya paling nggak dia lama-lama lihat, mudah-mudahan tergerak kan ya, mendengar dulu. Kalau dia mau dengar ya Bu ya, mudah-mudahan dibukakan. Ya itu tujuannya tiada lain karena Islam ini kita pengen sampai nanti ke anak cucu kita walaupun kita tidak ada. Karena kita ingin Islam ini ditolong terus, ada terus. Kita kan ingin semua, bahkan anak cucu kita tentunya kita pengen mereka juga masuk surga kan ya. Makanya mungkin umur kita tidak sampai ya Islam ini menang, tapi Allah berjanji. Karena di dalam hadis zaman sekarang kan mulkan jabariyah ya, dimana pemimpin-pemimpin yang diktator segala macam ya, carut parut. Setelah ini Bu, generasinya nanti kemenangan Islam. Nah tapi nggak tahu berapa tahun lagi ya, yang jelas mudah-mudahan kita termasuk berkontribusi yang dalam mengantarkan kemenangan Islam. Ya walau alam entah nanti tahun keberapa, yang jelas kita sudah termasuk Bu. Kalau kita mau ngaji terus membumikan Al-Quran, mengkaji Islam, kita termasuk barisan yang memperjuangkan Islam. Maka kita akan kebagian amal jariyahnya. Ya mudahan saja nanti ada terus ya generasi kita, anak-anak kita nanti ya yang kecil-kecil ini terbiasa ikut, mereka nanti mudah-mudahan menjadi pelanjut kita. Itu harapannya. Nah jadi di sini Bu ya, pendengaran kita perhatikan sekali ya, telinga kita ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ayat Allah ini kita dengarkan, kita simak, kita pahami, dan penglihatan kita tadi kita melihat tanda-tanda di alam apapun itu, maka itu menjadi pelajaran ya, kita ambil hikmah, ambil ibrah supaya kita tambah yakin ya, tambah kuat iman kita. Nah itu tujuannya ya, dari Allah mengharapkan kita itu memfungsikan ya dengan maksimal pendengaran dan penglihatan kita. Sementara tadi ya orang-orang yang tidak mau tadi ya mendengar ya, tidak mau melihat ya, menggunakan panca indera ini, Allah janjikan di sini akan Allah lipat gandakan azab kepada mereka. Nah jadi azab di dunia dan juga di akhirat ya, Masya Allah. Jadi azab itu bahkan tidak ada yang bisa menghalangi kata Allah ya. Mereka mau buat tanggul secanggih apapun ya, kemarin lober juga ya kan ya. Jadi tidak bisa manusia itu kalau Allah mau ya, mau jembatan sekokoh apapun, air yang ya kita lihat air itu apa sih tenaganya, tapi ketika Allah datangkan bah seperti itu hancur juga ya kan. Nah jadi di situ kita melihat ya, mau manusia mau membangun semega apapun rumah, kadang apa ya, kalau Allah mau hancurkan dalam sekejap ya. Makanya itu harusnya menjadi hikmah ibrah bagi kita, tidak layak bagi kita untuk sombong ya dengan apapun yang kita miliki. Nah kadang mobil ya kemarin hanyut Bu ya, hilang juga. Nah alhamdulillah ya, kalau kita hanya sibuk dunia ya itulah dunia, dalam sekejap aja Allah bisa hilangkan gitu. Tapi yang bersama kita nanti adalah amal soleh ya, iman takwa kita, inilah yang terus akan membersamai kita. Kemudian di ayat selanjutnya, ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang khasiru mereka merugikan, anfusahum diri mereka sendiri, wa dalla dan lenyaplah, anhum dari mereka, ma apa yang, kanu mereka adalah, yaftarun mereka ada-adakan. Nah mereka itulah kata Allah ya, yang dimaksud tadi yang akan mendapatkan siksa ya di dunia maupun di akhirat berlipat ganda. Ini adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri. Maka kata Allah, lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah jadi yang mereka usahakan selama ini ya, pontang-panting gitu ya. Nah tapi sebenarnya keberkahan juga buat kita Bu. Orang kafir itu ya kalau mikirkan suatu ya misalnya mau bikin mobil lah yang canggih itu kan mereka sampai risetnya kan ya, ada yang sampai puluhan tahun sekian gitu, siang malam mereka berpikir. Yang menikmati orang Islam banyak. Coba di Jepang itu Bu, parkir susah, mahal ya, hampir nggak ada yang punya kendaraan pribadi. Sementara kita di sini satu rumah ada yang 2-3 ya kan. Nah kita yang menikmati ya, Masya Allah. Makanya kata Allah, yang mereka ada-adakan, mereka susah-susah gitu. Kalau saya baca mereka bikin riset itu, ada yang di pantai puluhan tahun mengamati ombak untuk membuat kapal yang canggih, tapi ya akhirnya mereka sendiri belum tentu bisa menikmati. Termasuk mobil lah, produsen mobil terlaku di Indonesia kan Jepang ya. Tapi di Jepang itu ya Allah susah sekali tuh, mau punya mobil susah ya kan, pajaknya tinggi, ada kriterianya tinggi, termasuk parkirnya bayarnya mahal. Hampir mereka jalan itu kemana-mana pakai angkutan umum ya kan di sana ya.
kita dari rumah kemana udah naik mobil, naik motor ya. Jadi ya Allah Bu, jadi mungkin itu juga ya, kita tuh sebenarnya luar biasa. HP juga Bu ya, paling konsumen tertinggi itu ya Indonesia kayaknya juga Bu. Sementara coba lihat orang-orang Eropa tuh HP-nya Bu jadul-jadul ya Bu ya, yang ya karena mereka biasa punya mobil juga kan, di mobil ya ada mobil phone ya. Jadi mereka nggak terlalu HP kayak kita udah canggih-canggih gitu ya. Mereka jarang gitu, padahal mereka yang mikirin ya kan, bikin ini. Nah jadi ya itulah ya, di sini kata Allah sebenarnya apa yang mereka ada-adakan susah-susah sebenarnya nggak terlalu bermanfaat buat mereka, bahkan merugikan diri mereka sendiri ya, karena mereka juga di dunia tidak terlalu menikmati sebenarnya ya. Coba tuh orang Jepang sampai stres ya, kerja gila kerja. Kita di sini kayaknya santai aja ya. Masih bisa baring-baring kadang ya. Nah, mereka tuh mikirin kan mau kerja biar bisa ini kan, menemukan teknologi macam-macam, tapi nggak menikmati. Banyak yang bunuh diri kan Bu akhirnya ya. Bahkan kita lihat di Jepang di jalan-jalanan itu mabuk-mabukan sampai teriak-teriak stres. Nah, karena mereka beban kerjanya tinggi ya untuk menghasilkan produk macam-macam. Tapi tiba-tiba kadang coba kita lihat gempa Bu yang hancur ya kan ya. Termasuk kemarin di Los Angeles ya, kita lihat bagaimana kebakaran rumah-rumah yang harganya triliunan ya, tidak berkutik ya, dengan api yang memang seperti makhluk hidup ya Allah ciptakan itu ya, katanya luar biasa kalau orang yang melihat itu benar-benar. Jadi itulah di sini ya, sebenarnya itu kita berpikir, oh kata Allah memang benar di sini. Mereka itu merugikan dirinya sendiri kalau tidak beriman. Nah, tapi kalau beriman Bu luar biasa sebenarnya. Amal jariah kan ya, dia bisa orang naik pesawat ke Mekah. Dapat itu mereka yang mendesain pesawat ya kan. Tapi kalau nggak beriman Bu, sia-sia semuanya kata Allah. Nggak ada nilainya dia. Udah capek-capek, habis tenaga segala macam. Yang ada akhirnya mereka bunuh diri, tambah lagi tadi berlipat-lipat siksanya. Apalagi kalau tidak beriman, semua sia-sia kata Allah. Jadi Masya Allah Bu ya, kita bersyukur sekali dengan iman itu, maka luar biasa keberkahan ya di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan di sini Allah sampaikan lagi di ayat 22, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama pasti, annahum bahwa mereka, fi dia al akhirah akhirat, hum nah mereka al akhsarun, orang-orang yang paling rugi. Nah, luar biasa Bu ya, Allah ingin ya kita itu benar-benar mantap gitu dengan Islam. Jangan sampai kita jadi orang yang kafir tadi ya, atau fasik, bahkan yang bermaksiat ya, yang lalai. Kalau kita sudah Islam pun harus jaga, karena kalau nggak kita jaga iman ini Bu, bisa jadi Allah cabut. Termasuk kalau kita nggak mau nih menolong agama Allah, kata Allah, aku ganti dengan yang akan lebih beriman lagi, yang baik lagi. Nah, yang kriteria yang baik itu yang paling dekat nanti dengan Allah. Mendekati Allah dengan Al-Quran ini Bu sarananya, karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Nah, jadi ketika kita bisa baca Al-Quran, kita seakan-akan berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika kita mendengar ayat azab, misalnya kita takut sampai nangis ya, Masya Allah itu Bu, itu luar biasa ya, pahalanya akan lebih tinggi lagi. Nah, di sini Allah jelaskan pasti. Nah, kalau sudah Allah berjanji pasti itu tidak akan main-main ya, pasti terlaksana. Tidak ada Allah ingkar janji ya. Nah, pasti mereka kata Allah menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Jadi di dunia tadi sudah rugi, apalagi di akhirat itu sudah jelas ya, neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu neraka ya, neraka yang paling ringan saja itu diceritakan kalau kita berdiri itu mendidih otak kita Bu, meleleh badan kita saking panasnya. Itu baru bara apinya. Nah, itu pun akan kembali lagi, jadi tidak ada lagi ceritanya mati Bu. Setelah hancur meleleh, tumbuh lagi badan kita, disiksa lagi, dan itu kekal abadi. Nauzubillah min dzalik ya, neraka itu digambarkan seperti lubang sempit ya, yang sangat panas gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kita coba aja lah. Misalnya kita nggak ada AC aja udah ribut nih ibu kadang. Ini baru sebentar mati lampu kayaknya udah sibuk aja ibu. Ini kapan nyala deh Mas AC gitu. Apalagi ini Bu, ya Allah, neraka itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi kadang saya tuh gini aja sama anak tuh, nggak kita rasakan ini nggak ada apa-apanya dibanding neraka. Umi selalu aja neraka. Biar kita tahu lah, tak bilang ini supaya kita sadar gitu loh. Nah, selama ini jangan sampai lalai gitu, dikasih nikmat. Ini juga cara Allah ngingatin kita, ini panas nggak ada AC udah teriak-teriak gitu ya, apalagi kalau di neraka gitu.
Nah, jadi paling rugi kata Allah. Kemudian, nah di sini Allah gambarkan di ayat berikutnya bagaimana orang yang beriman ya. Nah, di sini jadi Allah membandingkan selalu supaya kita itu terbuka ya mata hati kita ya di ayat 23, innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu, nah dan mereka beramal. Jadi kita melihat nanti kriteria ya orang beriman di sini yang dimasukkan ke surga itu seperti apa? As-salihat ya yang soleh, wa akhbatu dan mereka merendahkan diri ila kepada rabbihim Tuhan mereka. Ulaika mereka itu ashabul jannah, nah para penghuni surga. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna, orang-orang yang kekal. Nah, jadi di sini kita melihat kriteria penghuni surga ya yang mereka diberikan kenikmatan ya luar biasa dan kekal di dalamnya. Syaratnya ya di sini yang pertama beriman Bu ya. Jadi harus beriman dulu ya, harus bersyahadat tadi ya. Mau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun kalau tidak beriman maka sia-sia juga tadi ya. Jadi yang pertama beriman, yang kedua di sini mengerjakan kebajikan ya, artinya beramal soleh. Nah, amal soleh yaitu amal yang memenuhi 2 syarat ya Bu ya, kita sudah sering bahas bahwa syaratnya yang pertama harus niatnya ikhlas ya karena Allah. Yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, jadi kalau kita beramal itu tetap harus mengikuti tuntunan Rasulullah ya, tidak bisa membuat-buat aturan sendiri. Sholat subuh saking nikmatnya 3 rakaat ya jadi tertolak ya, walaupun ikhlas banget gitu ya, sampai nangis-nangis baca Al-Quran, baca ayatnya misalnya, tapi tidak sesuai sunnah maka tertolak. Jadi harus ikhlas. Nah, sama juga kita nyumbang 1 miliar misalnya untuk masjid tapi ria tujuannya biar nanti terpilih caleg misalnya ya, bukan sudah tujuannya maka sia-sia juga Bu. Nah, jadi amalan yang diterima syaratnya tadi harus pertama niatnya ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain, tidak ada tujuan lain selain supaya Allah menerima amalan kita, supaya Allah ridha. Dan yang kedua tadi syaratnya harus sesuai apa yang dituntunkan Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga ya, untuk masuk tadi ke dalam surga merendahkan diri kepada Allah ya. Jadi tidak ada kesombongan dalam artian ya, menerima sami'na wa ata'na itu merendahkan diri itu seperti itu. Jadi tidak ada merasa lebih baik, merasa hebat. Itu kan kalau orang-orang liberal ya, kemudian orientalis kadang menggaungkan emansipasi wanita ya. Nah, itu tidak ada dalam Islam, karena dalam Islam itu sudah Allah itu maha adil ya, Allah memberikan porsi yang sesuai. Mengapa ya misalnya warisan itu perempuan hanya setengah, laki-laki 1? Karena dalam Islam laki-laki itu wajib dia menanggung yang perempuan. Nah, makanya dia dikasih 2 bagian gitu. Nah, sementara kalau wanita kan sebenarnya kalau udah punya mahram juga dia tidak wajib mencari nafkah gitu. Jadi sebenarnya di balik syariat itu sudah ilmu Allah ya berbicara. Mengapa seperti itu? Mengapa kita diberi puasa? Masya Allah, kalau dikaji sekarang orang baru tahu ya keutamaan puasa. Nah, banyak penyakit-penyakit itu akibat kita berlebihan ya kan ya. Sekarang itu penyakit rata-rata kan tekanan Bu ya, kolesterol gitu ya, asam urat, gula ya, karena pola makan kita yang tidak mengikuti sunnah ya. Nah, jadi puasa itu sebenarnya cara Allah meredam. Jadi jangan juga ketika kita buka 3 kali lipat makannya Bu. Jadi harusnya normal aja kita bukanya, jangan juga berlebihan. Jadi harusnya tetap ya, supaya karena tujuannya diantaranya Allah ingin kita itu tetap sehat ya, tetap kita juga bisa ibarat pabrik itu tetap jalan ya kan, makanya ada TA ya. Nah, supaya dibersihin dulu kan ya. Nah, jadi kalau kita puasanya benar itu memang bersih Bu ya, tubuh kita itu ya dengan puasa. Nah, maka di sini merendahkan diri itu kita benar-benar ya sami'na wa ta'na ya, semua perintah Allah ya, walaupun mungkin kita belum bisa tapi kita selalu berprasangka baik ya sama Allah, tidak pernah kita merasa tinggi ya kan ya. Itu kan orang tuh merasa tinggi tuh kalau udah sok-sok protes ya kan. Nah, protes ayat poligami lah, kadang ibu-ibu tuh paling protes gitu kan ya.
Padahal di balik itu kan ada juga solusi Bu ya. Nah, seperti ya misalnya kita lihatlah Nabi Ibrahim ya kan ya, pengen anak-anaknya jadi nabi kan ya. Akhirnya poligami gitu kan, Siti Hajar ya. Nah, walaupun akhirnya juga dikasih Allah juga Siti Sarahnya gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik syariat Allah itu banyak ya kebaikannya. Hanya kita kadang yang belum sampai ya menemukan hikmahnya. Nah, jadi ini tadi ya syaratnya kita ingat-ingat ya, menjaga iman kita. Jaga iman itu dengan terus mencari ilmu dan mengamalkan. Itu cara menjaga iman kita. Jadi kita harus terus utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi kan ya. Makanya kita disuruh menuntut ilmu mulai buayan bahkan sampai liang lahat. Tidak ada ceritanya hatam. Karena pernah saya ditanya, ngapain sih ngaji-ngaji itu? Saya sudah lama ngaji. Nah, nggak ada habisnya Bu, Al-Quran itu mau dikaji, mau kita ulangi lagi, muncul lagi tuh. Tafsir itu luas sekali Bu. Karena ilmu Allah itu mau dicatat kata Allah, seluruh lautan, seluruh air di bumi pun gak akan cukup menjelaskan ayat-ayat Allah. Makanya kalau kita lihat tuh ada suatu tebal itu cuman membahas bismillah Bu. Jadi gak ada ceritanya udah hatam gitu ya. Nah, jadi makanya jangan bosan kita untuk mengkaji walaupun diulang-ulang ya. Karena itulah Al-Quran itu juga senantiasa Allah ulang-ulang supaya kita itu terus iman kita itu tadi terpupuk ya, tumbuh subur, tercas gitu ya. Nah, jadi di sini menjaga iman tadi ya dengan terus menuntut ilmu, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan ya, dan beramal soleh tentunya ya. Dan kita amalkan ya ilmu yang kita dapatkan. Kemudian, nah di sini ayat ke-24 Allah memberikan perbandingan ya antara orang-orang kafir ya dan orang mukmin. Di sini biar kita lebih jelas ya apa perbandingannya Allah lihatkan di sini ya. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Masalu perumpamaan al fariqaini dua golongan, kal a'ma seperti orang buta, wal asammi dan orang tuli, wal basiri dan orang yang dapat melihat, wassami dan orang yang dapat mendengar. Hal apakah yastawiyani sama keduanya, masalan perumpamaan, afala maka tidaklah tazakkarun kalian mengambil pelajaran. Nah, jadi antara orang kafir dan orang mukmin di sini Allah bandingkan orang kafir itu seperti orang yang buta. Nah, tidak bisa melihat dan tuli, tidak bisa mendengar. Dan sementara orang yang di kategori mukmin, nah ini yang mau melihat, mau mendengar. Nah, jadi hati-hati kalau kita mengaku muslim tapi gak mau juga dengar kajian, gak mau ke pengajian ya, gak mau melihat ya, ayat-ayat Allah, dicuekin saja tuh, sibuk aja memikirkan ilmu pengetahuan tanpa mengaitkan dengan kebesaran Allah, juga bisa-bisa nanti digolongkan kepada orang-orang yang tersesat. Jadi kita juga harus hati-hati ya, jangan aman saja dengan keislaman kita. Makanya harus terus kita gunakan sesuai dengan yang Allah perintahkan tadi ya, mata kita, telinga kita ya untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk melihat ya ayat-ayat Allah. Nah, karena kalau orang kafir ya seperti itu tadi ya, tidak ada pengaruhnya, mau dinasehati bolak-balik tidak ada pengaruhnya, mau didengarkan juga nggak ada pengaruhnya. Nah, maka kata Allah harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita ya, menjadi pelajaran bahwa sangat buruk ya kedudukan orang-orang kafir itu di sisi Allah. Nah, maka jangan sampai kita menyerupai mereka. Jadi kalau kita ya mengikuti mereka sedikit demi sedikit, maka akan dibangkitkan nanti bersama mereka. Nah, jadi kalau mau kayak orang kafir ya, gaya berpakaian kan sekarang anak muda itu caranya mereka seperti itu Bu ya, pelan-pelan. Kalau mereka langsung frontal itu memerangi Islam itu pasti kita mati, berani ya mati syahid ya. Tapi kalau pelan-pelan itu nggak merasa loh, umat Islam enjoy aja tuh dijajah, nggak merasa. Seperti sekarang misalnya anak-anak kita dijejali Korea begitu kan ya, coba tuh gaya-gaya mereka kan OTD-nya ya ya Koreaan gitu yang merasa paling tren, sudah paling top gitu. Nah, jadi seperti itulah mereka ya. Kalau kita terus menjadikan mereka sebagai kiblat kita dalam hal makanan kan, coba Bu Koreaan kan laku banget tuh ya untuk anak-anak muda ya.
Nah, kalau kita sih masih makanan Indonesia yang dicari ya. Tapi kalau anak muda itu ya Allah, mereka sudah, padahal kalau bagi kita ya mungkin apa sih ya enaknya ya. Tapi itulah buat anak-anak itu sudah ya karena tontonan mereka, apa yang mereka lihat, keseharian mereka sudah jauh banget dari Al-Quran. Sampai sekarang saya tanya itu, kayak kemarin aja, kenal nggak Siti Hajar? Nggak ada yang kenal ternyata. Ya Allah, saya bilang. Iya, kalau artis Korea aja kayaknya kenal semua mereka. Itulah Gus caranya orang kafir itu menjauhkan kita ya dengan Islam itu pelan-pelan, dari musik ya, dari seks ya kan, seks bebas tuh mereka gaungkan ya. Nah, pembagian gratis kalau hari Valentine tuh ya mereka gratiskan di etalase di ini ya, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian cara mereka juga LGBT itu ya untuk merusak juga generasi Islam, karena mereka sendiri krisis demografi kan ya di barat itu ya, sudah jarang ada yang mau punya anak, bahkan apa itu child free ya mereka itu gaungkan ya, tidak mau punya anak. Mereka bingung tuh ya, kalau umat Islam kan banyak anak banyak rezeki gitu kan ya. Sementara mereka itu anak itu beban katanya kan ya, mereka kayaknya stres banget kalau punya anak itu karena beban hidup segala macam. Nah, akhirnya mereka kan krisis ya, kekurangan ya penduduk ya, sementara kita surplus. Nah, masih surplus. Maka itulah LGBT salah satunya. Bagaimana umat Islam itu juga nanti gak punya anak ya, kalau laki sama laki kan gak punya Bu ya, cewek sama cewek gitu. Itu salah satu ya untuk tadi menjauhkan kita. Nah, makanya kini kita jangan aman aja sudah kita merasa oh kita Islam nih, tapi hati-hati kalau kita sampai mengikuti mereka, maka kita akan masuk ke dalam golongan mereka kata Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya, di sini mulai ya kisah-kisah Nabi. Yang pertama dikisahkan di sini tentang Nabi Nuh ya, karena setelah Nabi Adam ya itu mulai kaum Nabi Nuh inilah yang menyembah berhala ya, sudah menyekutukan Allah ya. Mulai zamannya Nabi Nuh ini yang mulai muncul sesembahan-sesembahan lain ya. Maka di sini Allah kembali ya mengajarkan kita bagaimana ya akhir ya dari kaum-kaum yang terdahulu itu sebenarnya menjadi ibrah kita ya, dan juga penguat kita, orang-orang yang masih mau berjalan di jalan Allah itu pasti juga kemenangan ya kan ya. Ini berapa miliar tahun yang lalu nih ya kan, lama sekali tuh Bu ya, Nabi Adam kan pertama, kedua Nabi Nuh. Ke kita itu kan jauh banget ya, berapa miliar tahun ya mungkin ya. Nah, enggak ribuan sudah jelas jauh, sama Rasulullah aja kita ribuan tahun, apalagi ke Nabi Nuh. Tapi di sinilah Allah ingin menjadi peringatan tadi bagi kita ya, pelajaran. Nah, kita lihat ayat 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَقَدْ dan sesungguhnya arsalna kami telah mengutus Nuh ila kepada qaumihi kaumnya. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nazirun ya, pemberi peringatan mubin yang nyata. Jadi Masya Allah ya, kalau ahli balaghah itu ya melihat ayat Al-Quran ini luar biasa ya. Allah itu seakan-akan berbicara sama kita ya. Bahasanya Allah itu di Al-Quran bukan kayak kita dengar cerita saja, tapi seakan-akan kita yang diajak bicara saat ini. Karena itulah Allah inginkan ya, ketika ayat walaupun ini cerita Nabi Nuh, tapi ingin Allah kita itu merasa kita nih yang sedang dididik Allah ya dalam rangka menjaga keimanan keislaman kita. Nah, di sini dan sungguh kata Allah kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata di sini, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Nabi Nuh itu hidup Bu kurang lebih 950 tahun Bu. Bayangkan tuh, berdakwah 950 tahun. Umatnya yang beriman itu yang naik kapal itu cuman kurang lebih 80 orang Bu. Bayangkan, dakwahnya 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh itu luar biasa. Ya. Makanya kalau kita baru sebentar ngaji ya, udah mutung nggak mau lagi ngaji gitu. Makanya di sini kita diperingatkan ketika kita mengkaji itu jangan sibuk kita memandang ustazahnya aja nggak benar misalnya. Kita lihatlah apa yang disampaikan ya. Terlepas jangan kalau kita sibuk seperti itu, ini jamaah apa-apa.
lihat yang disampaikan Bu. Selama itu masih sesuai Al-Quran Sunnah, nggak masalah mau kaji dimanapun. Yang penting jangan aliran sesat Bu ya. Nah jadi nggak usah kita terkotak-kotak kadang, ini pengajiannya jamaah apa, ini apa. Selama dia yang sampaikan Al-Quran Sunnah, ngaji semua Bu, nggak masalah gitu. Kalaupun nanti kita berbeda pendapat karena ada pendapat yang lain, silahkan, nggak usah kita berdebat, karena perbedaan itu juga rahmat. Nah kalau kita semuanya satu aliran, susah Bu. Ya misalnya lah ya, yang ya syariat misalnya cadar lah misalnya, kan itu sunnah ya sebenarnya ya. Nah kalau yang mampu ya silahkan, itu dapat pahala lebih. Kalau yang tidak mampu atau mungkin ada kepentingan lain ya dalam rangka kemaslahatan, itu juga bisa jadi itu lebih baik ya kan ya. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya PNS Mbak, boleh nggak bercadar? Sebenarnya aturannya nggak boleh juga ya, juga yang tapi ada ya. Ya misalnya kan seperti itu ya, contohnya misalnya iya yang jelas artinya ada kemaslahatan, sementara dia punya potensi misalnya di situ bisa mengabdi ya dalam rangka niatkan ibadah, bisa jadi tidak bercadarnya dia di institusi itu lebih baik ya kan, daripada misalnya dia tidak bisa berkontribusi. Karena di hadis lain kan sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat ya kan untuk orang lain. Jadi kita tidak juga terlalu ini ya Bu ya, makanya itu rahmat. Berbeda itu mungkin ada kepentingan yang lebih maslahat, yang lebih besar itu. Kalaupun bisa itu kan lebih baik ya. Siswaku juga ada yang bercadar, makanya ini Pak belum ngomong ke saya apakah boleh dibuka apa tidak, karena kan udah foto ijazah. Iya, kalau foto ijazah nggak boleh ya Mbak ya. Konsultasi ke saya juga, apakah dia dibuka apa nah, tidak, ya itu. saya malah belum paham, nggak ada laporan ke saya. Kalau paspor kan nggak bisa juga ya. Iya, dibuka Iya, paspor. jadi artinya tadi ya perbedaannya sebenarnya nggak usah dijadikan kita akhirnya beda masjid, kan sekarang seperti itu Bu ya, gara-gara jamaahnya beda masjid. Masya Allah, harusnya Islam itu bersatu ya, nggak masalah lah kalau masalah furu'iyah cabang itu nggak apa-apa, beda-beda ini ya fikihnya. Kalau masalah akidah ini baru nggak boleh Bu ya, kalau ada mengaku lagi rasul, nah itu sudah yang sesat ya. Nah selama ini karena itu di sini tadi ya pada intinya ya kita menyadari bahwa dari pelajaran ya Nabi Nuh ini luar biasa ya, dakwah beliau, sabarnya ya, istiqomahnya. Makanya kita jangan tadi langsung mutung nggak mau ngaji gara-gara ada yang disampaikan kita tersinggung gitu ya, padahal nggak ada niat mungkin ya dari ustadznya, mungkin menyinggung kita, kebetulan aja masalahnya mirip kita gitu ya. Nah jadi jangan pernah kita, justru baik ya kalau kita tersinggung akhirnya kita sadar ya kan, memperbaiki diri itu lebih baik gitu. Nah jadi intinya belajarlah kesabaran kita dari Nabi Nuh ini. Bayangkan 950 tahun. Pas beliau membuat kapal itu juga ibu-ibu 100 tahun lebih tuh menanam pohonnya dulu loh Bu. Nah, jadi gak ujuk-ujuk jadi kapal sebesar itu ya. Nanam dulu Bu pohonnya ratusan tahun. Baru nanti ditebangi, ini dibuat. Itu dibimbing terus sama Allah, karena gak ada orang yang bisa bikin kapal Bu ya sebesar itu. Bisa bagaimana hukum Archimedes kan baru berapa abad kemudian baru tahu ya. Iya, kapalnya kan itu masuk semua Bu. Semua hewan kita masih ada di sini karena hewan itu dimasukkan sepasang-sepasang. Gajah, betina, jantan, semua hewan yang ada di bumi itu disuruh Allah sepasang-sepasang. Jadi ada juga kisah lucunya di tafsir itu. Singa katanya ditidurkan dulu sama Allah, dibuat pingsan biar bisa masuk kapal itu. Jadi kan semua masuk tuh Bu, yang binatang buas apa yang manusia tuh kurang lebih 80 orang. Walaupun ada perbedaan, ada yang 70 berapa, ya sekitar itulah yang beriman. Jadi makanya itu kan semua bumi Bu tenggelam, jadi nggak ada lagi, udah kayak kiamat ya, nggak ada daratan sama sekali Bu. Jadi ketika Nabi Nuh itu benar-benar tenggelam, berapa ya bilangnya berapa mil itu ya, nggak ada lagi yang kelihatan Bu, gunung apapun nggak ada yang terlihat lagi sama sekali, nggak ada. Dinosaurus itu matinya pada saat itu katanya ya. Nah walau alam nanti kita cari lagi karena itu semua tenggelam ya. Dinosaurus ya. Banyak batu bara ya. Iya. Ribuan tahun. Iya. Itu dari hewan, Berarti kan tumbuhan, ya ada di sini. Bisa itu Bu dikaji lagi ya. Yang jelas itu Bu ya, gambarannya itu sabarnya itu luar biasa Bu ya. 100 tahun nanam dulu, coba Bu bayangkan ya. Nanam dulu nanti baru memanen. Karena kan besar banget. Iya, ya nggak tahu berapa itu karena digambarkan Nabi Hud aja tuh kan 40-an meter katanya. Kan Nabi itu masih
Nabi Adam itu ya, kita lihatlah kuburan Ibu Hawa di Jeddah itu kan sepanjang apa itu, kurang lebih seperti itu. Ya rumah kita ini masih berapa ini? Kirain cuma daerah itu aja. Nah itu satu bumi kalau saya baca di itu semuanya. Jadi sampai Nabi Nuh itu suruh burung, pertama burung gagak suruh coba di mana ada kelihatan daratan gitu kan, kita mau berlayar ke sana. Burung gagak malah lihat mayat-mayat banyak, sibuk dia lupa sudah pesan Nabi Nuh, nggak balik-balik. Banyak mayat ini. Akhirnya burung merpati yang burung merpati membawa ranting zaitun, makanya watini wa zaitun ya. Watur di sini, jadi semua itu memang ada sejarahnya. Watur itu kan burung Tursina ya, Nabi Musa di situ. Watini wa zaitun, nah itu burung merpati bawa ranting pohon ada. Akhirnya kan mereka di Gunung Juhdi itu, yang dikabarkan daerah antara Irak sama Soviet ya kalau tidak salah itu Gunung Juhdi itu posisinya. Disitulah mereka mendarat. Makanya sekarang ada merpati tak pernah ikat janji gitu. Nah iya, merpati balik dia menyampaikan kabar. Beda dengan burung Iya, gagak. mungkin ya ada kaitannya. Iya, burung ini tadi lewat sudah dia sibuk sendiri. Iya, merpati balik dia menyampaikan tadi ranting itu, akhirnya tahu oh di situ ada di daerah situ. Nah jadi Masya Allah Bu ya, kalau mengkaji tafsir itu kadang banyak sekali ya, itu baru beberapa tafsir, kalau dibaca lagi ya Allah kita kayak mengembara gitu ya ke zaman dahulu segala macam. Gak lucu otaknya kita, gak lucu. Makanya kita serahkan aja lah ke ulama-ulama. Iya. Makanya karena kan kepercayaan keyakinan itu mah nggak masuk akal gitu ya Mbak ya, nggak masuk di akal kan ketika zaman dulu seperti itu kita Iya. akal sekarang itu kan kita cerdas Iya. sekarang nggak ada yang masuk akal karena kepercayaan itu kan bukan dari dulu dari akal kan, orang-orang Iya. modern sekarang itu kan harus pakai rasional Iya. begitu kan, nggak bisa itu dirasional kita Ya nggak mungkin sampai. zaman dulu juga ya, zaman dulu mungkin orang juga nggak rasional. Orang sini bisa bicara sama orang Jakarta. Iya. Tapi sekarang ada HP kan rasional. Ya kita belum aja menemukan sebenarnya ya. Dulu saya juga, nenek saya tuh kok bisa ya zaman sekarang kita di sini bisa lihat orang joget-joget di Jakarta katanya. Dikiranya di TV itu live terus nenek saya dulu tuh. Iya. Makanya kan sebenarnya ya kita aja mungkin belum sampai, bisa jadi abad berikutnya dapat tuh teknologi begitu ya. Nah sekarang ada internet gitu kan, iya. mana nggak kelihatan. Dulu kan kita masih TV hitam putih, saya masih mengalami hitam putih. Iya, itu bisa iya. Kita tiba-tiba masuk handphone gitu. Makanya Hologram. OSG aja kan sekarang kamu ya benar-benar lihat ya di dalam itu kan udah benar-benar kayak lihat TV kan. Zaman dulu masih hitam putih kan OSG kita itu. Oh, sekarang kan benar-benar lihat Bu ya. Ini bayinya kan. Sekarang pakai Ntar lagi pakai Iya. ngeliat lagi. Iya, makanya itu. Ntar lagi tuh. Iya. Makanya Al-Quran itu luar biasa Bu ya, ribuan tahun yang lalu tapi udah menjangkau ya di masa depan ini berita-berita. Ya termasuk ya Nabi Nuh ini membuat kapal ini kan ilmunya belum sampai ke zaman dulu ya, tapi dibimbing oleh Allah ya. Itu kan hukum Archimedes baru abad keberapa kan Bu ya. Nah bisa seimbang nggak tenggelam itu kan luar biasa, nggak sembarangan itu ya. Nah harus pakai rumus-rumus tuh. Kalau Nabi Nuh ya dibimbing. udah didapat kayak sekarang sudah. Ya itu katanya di daerah situ walau alam ya. Bekasnya aja kali. Iya. Bekasnya. Kalau kapalnya kecil ya nggak mungkin kan, nggak logis. Iya. Ya yang jelas itu tadi masuk semua. Kita bayangkan atau sebesar. Digambarkan itu saya tadi lupa ya di tafsir itu panjangnya 1.200 apa ya tadi itu? Kilometer lebih. Bukan iya mil atau apa ya tadi tuh? Atau berapa Berapa itu? kayu itu? Nah, makanya Ratus ton. makanya itu panjangnya lebarnya sekitar 900 katanya. Berarti pohonnya juga raksasa. Iya. Orang-orang Iya Bu. kalau pohonnya sakit cerit ya. Iya. Kita sekambing. Ya jadi ini tadi Allah yang ciptakan sesuai. intinya kita belajar kesabaran Bu ya di sini ya dari Nabi Nuh ini ya. Nah ini peringatan yang nyata sebenarnya kata Allah ya. Jadi harusnya ini peringatan menjadi sumber peringatan yang nyata bagi kamu kata Allah, bagi kita ya. Nah kita melihat bagaimana di sini dakwah beliau ya yang luar biasa ya. Ini masih cerita Nabi Nuh nih ya, kita lihat di ayat selanjutnya ayat 26. Alla ta'budu illallah
inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Adalah agar janganlah ta'budu, kalian menyembah illallah, selain Allah. Ini sesungguhnya akhafu, aku takut, 'alaikum, atas kalian, azab yaumi, pada hari alimin, yang sangat pedih. Nah, jadi Nabi Nuh ini luar biasa ya. Padahal namanya bukan Nuh katanya, asal ada di tafsir, saya nggak hafal, panjang ya. Yang jelas Nuh itu yang artinya kelihatan khawatir, terus berpikir sedih ya, memikirkan umatnya ini ya, saking sayangnya ya, pengennya itu selamat. Karena kan anak beliau sendiri ya, kan ada 4 tuh anaknya. Yang si Kan'an itu yang tidak selamat ya, karena Allah berjanji yang bisa naik kapal itu hanya yang beriman, Bu. Dan itu Allah rahasiakan siapa orangnya. Makanya Nabi Nuh itu juga tidak terlalu paham ya anaknya itu selama ini, 1 orang itu. Nah, kenapa dia tidak mau terus ya diajak itu, sampai dia selalu ya mencari gunung yang tinggi, diajak terus sama Nabi Nuh tapi nggak mau, dan akhirnya dilemparkan sama ombak kan ya terakhirnya itu. Nah, sehingga terpisah benar-benar, nggak bisa lagi Nabi Nuh ini anaknya 1 orang, yang 3 tuh masih selamat, yang 3 inilah yang keturunannya sampai ke kita juga, Bu ya. Nah, karena habis tuh nggak ada manusia waktu itu, Bu ya, semuanya. Maka dari itu sebenarnya nggak ada yang lebih istimewa, Bu. Mau orang Korea yang cantik gitu, orang Eropa yang luar biasa ganteng misalnya, sama aja kita loh, keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, cuma ya beda-beda nanti ininya. Jadi yang membedakan tadi benar-benar ketakwaan gitu ya. Nah, jadi di sini agar kamu tidak menyembah selain Allah. Jadi intinya semua cerita ini Allah ingatkan kepada kita agar kita itu sungguh-sungguh ya hanya beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah. Karena di sini digambarkan bagaimana Nabi Nuh ini ya, aku benar-benar khawatir, kata Nabi Nuh, kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Nah, jadi Nabi Nuh ini sudah menyampaikan tadi kepada kaumnya yang tersesat ya. Karena dulunya kan memang semua beriman ya, anak Nabi Adam ya, karena sangat lama kan ya perjalanan waktu, ada yang akhirnya tersesat ya. Maka ketika sudah tersesat, penyimpangan jauh dari syariat, diturunkan lagi sama Allah Rasul. Jadi sebenarnya Rasul itu kembali ya, mengembalikan yang tersesat. Sedangkan di akhir ini kita Rasulullah ditutup karena Al-Quran ini Allah tinggalkan ya. Karena Al-Quran ini sudah seperti berbicara lah dengan kita sebenarnya sampai akhir zaman nanti. Nah, asal kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, anak kita, generasi kita jangan pernah tinggalkan Al-Quran, maka terus Allah akan bimbing ya ke jalan yang lurus. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana jawabannya orang-orang kafir ketika diajak tadi ya untuk menyembah Allah. Di sini jawaban mereka ya. Ayat 27, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum araziluna badiyar rai wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadzibin. Nah, kita lihat artinya secara keseluruhan. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya. Nih, jadi ini jawaban orang-orang kafir tadi ya ketika diajak untuk berislam ya. Jadi sama Bu ya sebenarnya dari zaman Nabi Adam ya sampai zaman Rasulullah itu ajarannya Islam ya, hanya menyembah Allah. Yang berbeda itu hanya ininya Bu ya, syariatnya sesuai dengan zamannya. Ya seperti kita ingat ya Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari ya. Kita hanya 5 kali karena Allah paling tahu yang sesuai untuk manusia yang kecil-kecil kayak kita ini ya, yang gak terlalu kuat ya. Kalau 50 kali gak kuat kita ya, fisik kita beda ya. Kalau zaman dulu dia punya istri ratusan, kuat dia. Nah kalau kayak kita ini 4 aja udah gak kuat kayaknya ya, jadi beda ya. Nah makanya kalau sama akidahnya ya, bahwa hanya menyembah Allah, Islam semua bahasa ininya ya, selamat artinya yang membawa keselamatan. Nah maka orang-orang kafir ini menjawab, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Nah dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya.
kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Nah, jadi hati-hati nih Bu ya, kalau kita misalnya mau ngaji, kita lihat-lihat dulu penceramahnya, orang miskin, mau dikasih amplop aja kayaknya yang banyak ustadznya. Nauzubillah Bu ya, jadi kita jangan pernah melihat itu ya, kebenaran itu kapernya dulu sibuk kita mikirin. Kadang memandang rendah, padahal ya nauzubillah ya, nanti disampaikan oleh Nabi Nuh bahwa tidak mengharap apapun ya kan dari menyampaikan Islam itu ya, hanya ingin keselamatan tadi. Nah, jadi di sini yang harus kita hati-hati ya dalam melihat, jangan sampai seperti orang-orang ini yang diajak ini seperti itu ya, mau ngaji kalau ustadznya keren misalnya, ustadznya ini ya baru ya, kalau yang kelihatan miskin misalnya seperti ini ya, mereka menganggap hina gitu ya, tidak ada kelebihan, bukan kalangan dari orang-orang yang pembesar-pembesar gitu. Maka mereka menganggap, lihat aja pengikutnya juga orang-orang yang miskin, dia ya memang seperti itu ya, karena orang-orang yang mohon maaf ya kategori miskin itu mereka kan tidak cinta dunia ya, kebanyakan itu ya, tidak terlalu saat itu ya memang luar biasa, mereka tuh mudah sekali menerima kebenaran. Nah, makanya itu yang paling mudah ya didakwahi ya. Tapi hati-hati juga kalau yang sekarang ya. Sekarang miskin matre akhirnya berpindah agama ya. Nah, bahaya. Kalau dulu orang-orang senang ya karena tidak mau sibuk dengan dunia. Karena kata Nabi Nuh, mengapa mereka mau miskin? Karena memang mereka tidak mau sibuk dengan dunia. Kan dunia itu kecil kata Nabi Nuh. Yang mereka fokus itu mengejar akhirat. Makanya mereka bukan karena miskin sudah capek-capek kerja nggak dapat, tapi karena memang tidak mau. Mereka tidak mau disibukkan oleh dunia. Nah, jadi beda ya kalau kita sekarang itu banyak miskin dikasih iming-iming sekolah gratis nanti anaknya, dikasih bulanan, akhirnya pindah agama. Itu yang khawatir ya. Jadi di sini jangan sampai kita menganggap hina tadi ya seseorang dari kedudukan, dari harta, jabatan. Jangan pernah kita memandang seperti itu. Tapi kita lihat apa yang disampaikan ya. Nah, apalagi ini kalau Nabi Nuh ya sudah menyampaikan bahwa dia utusan Allah ya. Nah, harusnya mereka inilah justru yang kalau di tafsir itu dikatakan bahwa orang yang tidak dianggap hina ya, mudah percaya itu ya. Justru harusnya mereka, kenapa mereka tidak gunakan akal gitu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi Nuh di sini. Nah, jadi di dalam tafsir dikatakan dibalik lagi, harusnya mereka itulah yang justru hina karena tidak mau gunakan akalnya, tapi gunakan nafsunya. Jadi orang yang seperti ini kan nafsu, Bu. Mereka tidak mau berpikir jernih. Mereka nafsu kekuasaan, nafsu pengen jadi di pembesar. Karena kalau masuk Islam maka mereka tidak akan ada bedanya nanti dengan orang-orang fakir miskin ya kan ya. Mereka tidak mau disamakan ya, mereka merasa nggak sederajat ya kan. Nah, ada tuh orang yang merasa seperti itu, nggak mau. Ya saya ingatlah adik saya cerita ya. Jadi biasalah ibu-ibu yang ngantar anak itu kadang kumpul. Nah, itu sudah yang pakai dress code gitu ya, sama gitu kan, yang tas mahal, baju mahal gitu. Nah, jadi kalau sudah nggak seperti itu sudah dianggap hina aja, duduk aja nggak mau didekati katanya. Kata adik itu, memang adik saya kalau ngantar itu ya dia kadang baju tidur gitu kan karena dekat masih di komplek rumah di sekolahnya. Dianggap pembantu, dikira pembantu, biarin aja katanya. Coba ya Allah katanya, nggak nyangka saya itu mau duduk mau nanya ini ada agenda apa anaknya. Oh nggak mau jawab, pergi katanya, merasa ini. Nah itu hati-hati Bu ya kalau kita merasa nggak level gara-gara kekayaan, gara-gara apa, nauzubillah ya, maka sama nanti dengan ini kan ya. Nah makanya artinya kita di sini iya merasa tidak selevel. Nah itu mereka jadi ya kayak najis ya mungkin ya, anak-anak kan begitu bahasanya, najis katanya. Ya Allah bahaya tuh ya kalau seperti itu, nanti nggak ada beda. Ini artinya kita belajar Bu ya sifat-sifat ini, artinya jangan sampai lah ada pada diri kita dengan harta, dengan jabatan, dengan mungkin apapun yang kita miliki kita merasa lebih ya dari orang lain. Iya, jadi ya jangan pernah kita merasa lebih tadi ya, intinya di situ. Apalagi kalau di sini
Iya, kadang kan begitu Bu ya, pejabat tuh maunya di depan gitu ya, nggak mau kalau nggak barisan VIP gitu kan ya. Nah, harusnya tidak ada beda, harusnya tidak boleh seperti itu ya. Kita ingat bagaimana Umar bin Khattab ya, dia tidur di bawah pohon dengan baju 12 tambalan ya, sampai pembesar Romawi itu bingung, mana sih raja kalian? Mana istananya? Nggak ada, bingung kan, mana tunjukkan. Dia bayangan mereka kayak di Romawi itu kan, wow, yang bertingkat-tingkat dulu baru bisa ketemu raja ya. Itu yang di bawah pohon, bajunya tambalan, nggak beralas, tidur di bawah pohon. Itulah Islam Bu. Jadi Islam itu tidak membedakan ya. Bahkan ketika Rasulullah memilih ya untuk panglima perang, yang dicari bukan yang ya tadi dari harta atau apa, tapi dicari mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, itu Masya Allah. Seperti ketika kita ingat Muhammad Al-Fatih. Kita ingat ya, beliau umur 20-an ya sudah bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Itu kan dipilih beliau sebagai pemimpin ya. Pertama itu yang dicari siapa yang tidak pernah ketinggalan tahajud selama dia mulai balik sampai saat ini. Itu yang pertama, angkat tangan beliau. Kedua, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bayangkan Bu, sejak balik sampai sekarang ternyata beliau, makanya terpilih. Padahal paling muda, masih muda, tapi itulah Masya Allah ya, pemimpin yang akhirnya bisa menaklukkan ya, dengan strategi perang yang luar biasa itu ya. Kalau kita pelajari itu, coba Bu, selama hidup tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, itu kan luar biasa ya. Tidak pernah ketinggalan tahajud. Nah, wajarlah Islam itu dimenangkan. Kalau kita ya masih mencari lagi lah Al-Fatih berikutnya, karena ya kriterianya seperti itu ya, Islam itu bisa menang. Makanya baru kita diuji sedikit itu memang belum, karena belum muncul generasi yang seperti itu. Seperti itu baru bisa Islam menang kalau ada yang sekuat itu ya. Nah, tapi kita mudah-mudahan lah, kita berdoa entah nanti generasi yang keberapa ya. Yang jelas kita terus menyiapkan ya sebagai ibu, kita menyiapkan anak cucu kita ya untuk mempunyai keimanan yang kuat ya. Nah, jadi di sini kita belajar jangan pernah kita ya tadi menganggap diri kita ini mulia ya, karena sekalipun merasa soleh itu juga nggak boleh Bu ya. Merasa kita udah ahli tahajud aja, ahli sedekah gitu, merasa kita ini kayak penghuni surga aja sudah gitu ya. Padahal kalau ada kesombongan itu Bu, hilang sudah Bu amal kita itu, nggak ada sia-sia. Nah, jadi kita terus memupuk rasa roja ya, rasa berharap kepada Allah, dan juga rasa takut dan rasa cinta. Jadi kita lakukan itu karena cinta kepada Allah. Kita berlelah-lelah melakukan apapun kebaikan karena cinta kepada Allah. Dan kita senantiasa berharap ya, roja, berharap kita bisa diridai Allah, bisa menjadi ahli surga, menjadi yang mendapatkan rahmat ampunan Allah. Tapi kita juga takut. Jadi rasa takut itu tetap kita munculkan, jangan sampai ada hilang rasa takut itu. Artinya ketika habis sholat pun kita bukan berdoa tuh Bu, istighfar. Kita takut tadi selama sholat kita mungkin lalai, entah dalam berapa detik kita terlupakan tadi ya bacaan kita atau apa. Makanya habis melakukan kebaikan pun kita disunahkan untuk istighfar. Terus berdoa, ya Allah terimalah di tarawihku ya Allah gitu ya. Nggak lengah kita. Nah, karena kita takut tadi amal kita itu tidak diterima. Jadi ini kita belajar jangan sampai ini ya, sifat-sifat ini melihat orang lain tadi ya menganggap hina ya, merasa tidak ada kelebihan ya. Nah, bahkan di sini mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh ini pendusta. Nah, luar biasa ya. Mereka bahkan menuduh Nabi Nuh itu berdusta ya. Maka di sini Nabi Nuh menjawab di yang terakhir ya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Dan ya Nuh berkata. Nah, jadi di sini jawaban Nabi Nuh ya. Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Nah, jadi luar biasa Nabi Nuh itu lembut sekali ya berdakwahnya ya. Tidak ada memaksa ya. Jadi kata Nabi Nuh, ya sudah,
aku sudah memberikan bukti-bukti ya tentang kebenaran ya, wahyu yang disampaikan. Nah, walaupun samar bagi mereka, artinya mereka tadi karena kesombongan ya itu tertutup. Sudah banyak ya. Kalau sekarang Bu apalagi Bu ya, YouTube dimanapun pengajian ya. Setiap saat kita bisa, tinggal kita mau samar apa enggak. Ini samar nih artinya memang menutup ya mata, telinga, nggak mau melihat, nggak mau mendengar ya. Ya akhirnya ya tidak tergerak-gerak. Jadi kita bisa datang ke sini nih ya rahmat Allah Bu, anugerah. Bukan karena kehebatan kita nih ya. Bisa jadi karena sholat malam kita kemarin, tarawih kita. Jadi setiap amalan yang Allah ridai itu akan berdampak lagi kepada amalan berikutnya Bu. Jadi kalau kita bisa beramal itu syukuri terus Bu, maka Allah akan tambah lagi nikmat. Semakin semangat kita melakukan kebaikan. Tapi kalau kita mulai malas, hati-hati, bisa jadi apa ya tadi dosa. Banyak istighfar kita, sedekahlah kita, atau kita tambah lagi amalan. Karena yang membuat kita malas kadang Bu itu karena dosa-dosa kita. Nah, kita lupa apa di situ, atau akhlak kita bisa jadi Bu. Jadi bisa jadi karena pemahaman kita yang kurang, amal kita yang kurang, atau ada maksiat, atau akhlak kita memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Itulah yang kadang menghalangi kita. Kok kita berat banget mau ke masjid, itu berat banget. Ada aja entah lutut kita lah merasa sakit banget gitu ya, tiba-tiba kepala pusing. Itu karena sebenarnya dosa kita. Banyak-banyak istighfar. Kalau gitu dilawan Bu. Astagfirullah, kita lawan. Minta la haula wala quwata. Minta sama Allah. Kadang memang gitu godaannya. Udah mau ke masjid, perut kadang mules lah apa kadang ya. Ada aja. Langsung istighfar, ya Allah tolong ya Allah. Iya, kadang ngantuk lah ya Bu ya. Banyak godaannya. Iya, jadi kalau kita bisa itu Masya Allah, berarti kita dikasih Allah anugerah. Jangan juga kita merasa kita hebat, merasa ini. Nah, jadi semua itu ya ada rahmat ya dari Allah. Jadi jangan sampai samar tadi ya. Sudah jelas ya, rahmat itu dari Al-Qur'an, dari ilmu, sumber-sumber ilmu agama itu rahmat semua tuh. Tinggal kita mau nerima atau enggak. Ini sibuk kadang cari rahmat kemana gitu ya. Kadang cari barokah ke kubur kemana ya. Padahal di Al-Qur'an itu gak usah jauh-jauh gitu. Al-Qur'an ini rahmat kata Allah ya. Nah, tinggal kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, banyak sudah rahmatnya itu. Kemudian kami tidak pernah memaksa ya. Jadi memang Islam itu tidak ada gunanya Bu kalau dipaksakan. Makanya iman dalam Islam itu nggak perlu apa ya kayak dipamerkan atau diapa, karena itu dari hati loh Bu. Nggak ada gunanya juga kita aku udah ini menyatakan beriman, ini meyakinkan. Yang tahu kan Allah, hatinya benar nggak, ya kan ya. Makanya kita tuh cukup menyampaikan saja, perkara nanti dia menerima atau tidak ya seperti ini. Makanya jangankan tetangga kita, kadang anak kita, saudara kita, Nabi itu ya, paman beliau saja beliau nggak bisa ya. Nabi Ibrahim itu kan dicontohkan, Nabi Nuh tadi anaknya, kemudian Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Muhammad pamannya yang luar biasa ya, Abu Talib itu yang luar biasa mensupport ya perjuangan. Tapi ternyata Allah takdirkan itu sebenarnya ya cara Allah juga mendidik kita bahwa kita itu memang tidak kuasa. Termasuk nanti kalau di ayat berikutnya itu orang-orang kafir ini kan menantang, kalau memang kamu benar, katanya biasanya ada azab tuh, turunkan azab katanya. Maka Nabi Nuh juga perkara yang gaib kata Nabi Nuh itu bukan urusanku. Karena Nabi Nuh juga nggak kuasa menurunkan azab, mau Allah azab mau tidak, ya itu urusan Allah. Aku hanya menyampaikan ini. Nah jadi kita memang seperti itu ya, tidak boleh. Ya kadang kita yang Mbak Yuli karena guru kadang, aduh udah rasanya anak ini dia nasihati bolak-balik gitu nggak ini. Ya kita ingat lagi bahwa yang memberikan hidayah itu kan Allah ya. Jadi kalau sudah begitu, ya kita bawalah sholat malam, hadirkan wajahnya, kita doakan. Setelah itu kita serahkan sama Allah. Termasuk teman-teman yang lain ajak. Kita nggak bisa. Kadang tuh kan guru sampai jengkel. Sudah dikeluarin aja anak ini, sudah bolak-balik dipanggil di ini kan. Sabar ya. Ya kadang belum tentu loh dapat hidayahnya. Kadang pas bisa jadi dia setelah lulus bahkan dapat hidayah. Yang jelas dia masih mau sekolah, masih ini, masih mau kita didik, kita ini tuh ladang dakwah kita, ladang pahala kita, harus sabar. Tapi ya itu tadilah susah karena nggak sama ya semua orang pemahamannya. Karena itu sama-sama lah kita ajak ngaji. Makanya kita tuh berharap semua ngaji ya. Jadi kalau satu kampung paham gitu kan ya tentang kebaikan, ya nggak ada kan yang maksiat. Karena yang maksiat itu nanti yang mengundang bala bencana ya kan ya, seperti itu. Entah kekeringan, kadang bisa jadi PDAM itu rusak total gitu ya. Itu bisa jadi juga karena kemaksiatan kita. Padahal PDAM sudah segala cara tuh maunya juga hidup terus gitu. Tapi kenapa PLN juga trouble gitu.
Nah itu juga sebenarnya cara Allah mendidik kita gitu ya, agar kita itu kembali lagi kalau beriman bertakwa semua urusan itu beres kata Allah. Nah jadi ini ya, kita tidak bisa memaksa, memang perkara hidayah itu mutlak dari Allah. Jadi termasuk anak-anak kita, kalaupun memang ini ya kita bawa sholat malam, kalau perlu kita hadiahkan khusus Al-Fatihah, kita doakan ya Allah mudahan anak saya ini. Tapi ya sabar, ya mungkin belum sekarang dia bisa solehah seperti yang kita idamkan. Ya mudah-mudahan lah, nggak tahu kan, belum tentu ya Bu ya kapan. Bahkan bisa jadi setelah kita nggak tiada atau apa, yang jelas kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan itu di sini supaya kita tidak pernah berputus asa tadi ya, sabarnya seperti Nabi Nuh itu, masya Allah ya. Kita kayaknya nggak sampai 100 tahun Bu ya umur kita ya, nggak sampai 1/10 dari umur Nabi Nuh udah menyerah aja gitu. Nah belum sabar kita. Demikian ya untuk tadabbur kita.